Baik, kita mulai ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku semua yang kucintai karena Allah, mari kita lanjutkan ta'lim dari kitab Riyadhus Shalihin bab kelima, yaitu pasal muraqabah, yaitu pengintaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang melihatmu ketika engkau berdiri dan juga gerak tubuhmu di antara orang-orang yang bersujud. Saya ulangi, Dialah yang melihatmu ketika engkau berdiri dan juga gerak tubuhmu di antara orang-orang yang bersujud. Surat Asy-Syura ayat 218 sampai 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, dan Dia adalah besertamu di mana saja engkau semua berada. Surat Al-Hadid ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi, baik di bumi ataupun di langit. Surat Ali Imran ayat ke-5. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Tuhanmu itu niscaya tetap mengintipmu. Al-Fajr surah ayat ke-14. Juga firman Allah, Dia Maha mengetahui akan kekhianatan mata. Maksudnya pandangan mata kepada sesuatu yang dilarang atau kerlingan mata sebagai ejekan dan lain-lain perbuatan yang tidak baik dan apa saja yang tersembunyi dalam hati. Surat Al-Mu'min ayat ke-19. Ayat-ayat yang mengenai bab ini banyak sekali dan kiranya dapat dimaklumi. Adapun hadis-hadisnya ialah hadis yang ke-60. Pertama dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu ketika kita semua duduk di sisi Rasulullah SAW, yakni pada suatu hari tiba-tiba muncullah di muka kita seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam warna rambutnya. Tidak tampak padanya bekas bepergian dan tidak seorang pun dari kita semua yang mengenalnya. Sehingga duduklah orang tadi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri dan berkata, Ya Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam. Rasulullah SAW lalu bersabda, Islam yaitu hendaknya engkau menyaksikan bahwa tiada pilihan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah pula engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan melakukan haji ke Baitullah jikalau engkau puasa jalannya ke situ. Orang itu berkata, Tuan benar. Kita semua heran padanya karena ia bertanya dan juga membenarkannya. Ia berkata lagi, kemudian beritahukanlah padaku tentang iman. Rasulullah SAW bersabda,
yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah. Hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari penghabisan atau hari kiamat, dan hendaklah engkau beriman pula kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya dari Allah. Orang itu berkata, Tuhan benar. Kemudian katanya lagi, kemudian beritahukanlah padaku tentang ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu hendaklah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau dapat melihatnya, tetapi jikalau tidak dapat seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu dapat melihatmu. Dia berkata, Tuhan benar, katanya lagi. Kemudian beritahukanlah padaku tentang hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang ditanya, yakni beliau sendiri, tentulah tidak lebih tahu dari orang yang menanyakannya, yakni orang yang datang tiba-tiba tadi. Orang itu berkata lagi, selanjutnya beritahukanlah padaku tentang alamat-alamatnya hari kiamat itu. Rasulullah SAW menjawab, yaitu apabila seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuan putrinya, maksudnya hamba sahaya itu dikawin oleh pemiliknya sendiri yang merdeka, lalu melahirkan seorang anak perempuan. Anaknya ini dianggap merdeka juga, dan dengan begitu dapat dikatakan hamba sahaya perempuan melahirkan tuan putrinya. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang-telanjang, miskin-miskin, dan sebagai penggembala kambing, maka bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang besar karena sudah menjadi kaya raya dan bahkan menjabat sebagai pembesar negara. Selanjutnya orang itu berangkat pergi. Saya, yakni Umar radhiyallahu anhu, berdiam diri beberapa saat lamanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hai Umar, adakah engkau mengetahui siapakah orang yang bertanya tadi? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahuinya. Rasulullah SAW lalu bersabda, sesungguhnya orang tadi adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk memberikan pelajaran tentang agama kepadamu semua. Keterangannya, sebabnya Sayyidina Umar terheran-heran karena orang yang bertanya itu semestinya belum mengerti apa yang ditanyakan. Tetapi anehnya, setelah diberi jawaban, tiba-tiba penanya itu berkata, Tuhan benar. Maksudnya penanya itu berkata, Tuhan benar. Dan kata-kata sedemikian itu hendaklah menunjukkan bahwa penanya itu telah mengerti. Barulah keheranan Sayyidina Umar itu lenyap setelah diberitahu bahwa yang bertanya tadi sebenarnya adalah malaikat Jibril alaihissalam yang kedatangannya memang sengaja hendak mengajarkan soal-soal keagamaan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dalam hadis di atas ada beberapa hal yang penting kita ketahui, yakni mendirikan sholat artinya tidak semata-mata menjalankan sholat saja, tetapi harus
dipenuhi pula syarat-syarat serta rukun-rukunnya dan ditepatkan selalu menurut waktu-waktunya. Yang kedua, percaya kepada Allah, yakni meyakinkan bahwa Allah itu ada. Jadi jangan beranggapan bahwa Allah itu tidak ada seperti paham komunis. Dan bagi Allah itu bersifat dengan semua sifat kemuliaan, keagungan, dan kesempurnaan, serta terjauh dari semua sifat kekurangan, kehinaan, dan kerendahan. Yang ketiga, malaikat ialah makhluk Allah yang dibuat daripada nur atau cahaya dan tidak berjejal seperti cahaya lampu yang memenuhi rumah dengan cahaya 1000 lampu, belum juga sesak rumah itu. Dengan ini teranglah apa yang dimaksud dalam sebuah hadis yang artinya bahwasanya Allah itu mempunyai malaikat, ada yang memenuhi sepertiga alam, ada yang memenuhi 2/3 alam, dan ada yang memenuhi alam seluruhnya. Adapun arti iman kepada malaikat ialah harus percaya bahwa mereka itu benar-benar ada dan bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Malaikat itu sebenarnya kata mufrad dan jamaknya berbunyi malaikat. Jadi saya ulangi, malak itu artinya sebenarnya adalah mufrad dari jamaknya berbunyi malaikat. Yang keempat, percaya kepada kitab-kitab Allah ialah meyakinkan betul-betul bahwa kitab-kitab suci itu adalah firman Allah yang sebenar-benarnya yang diturunkan pada rasul-rasulnya dengan jalan wahyu, yang meyakinkan pula bahwa isi yang terkandung di dalamnya itu semua benar. Yang kelima, percaya kepada para rasul artinya beritikad seteguh-teguhnya bahwa apa yang mereka bawa itu memang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hari akhir ialah hari kiamat. Iman dengan hari kiamat artinya mempercayai betul-betul akan terjadinya hari penghabisan itu dan apa saja yang terjadi sesudahnya. Misalnya hasar, akan dikumpulkannya semua makhluk di padang mahsyar. Hisab, semua amal akan diperhitungkan. Mizan, amal-amal akan ditimbang dalam neraca. Menyeberangi jembatan yang disebut sirat, dan kemudian ada yang masuk jannah atau surga, ada pula yang terus terjun ke neraka dan lain hal-hal lagi. Yang ketujuh, qadar ialah ketentuan dari Allah sebelum Allah membuat semua makhluk ini, yang baik maupun yang jahat. Jadi segala macam adalah dengan kehendak Allah yang telah dipastikan sejak zaman azali dulu, yaitu zaman sebelum Allah membuat apa-apa. Tetapi kita jangan lupa berikhtiar, karena kita telah diberi akal oleh Allah untuk mengusahakan bagaimana jalannya agar kita tetap bernasib baik dan terjauh dari nasab buruk. Kita tetap harus berdaya upaya selama hayat di kandung badan. Yang kedelapan, dengan cara ibadah sebagaimana yang terkandung dalam arti kata ihsan ini,
maka tentu akan khusyuklah kita sewaktu menyembah Allah itu. Kalau dapat seolah-olah tahu kepada Allah, ini namanya mukasyafah atau terbuka dari semua tabir yang menutup. Dan kalau mengangan-angankan bahwa Allah tetap melihat kita, ini namanya muraqabah atau mengintainya Allah pada kita. Yang kesembilan, tanda-tanda yang dimaksud ini ialah tanda-tanda kecil, sebab datangnya hari kiamat itu ada tanda-tandanya yang kecil dan ada tanda-tandanya yang besar. Tanda-tanda kecil artinya datangnya itu masih agak jauh, tetapi bila tanda-tanda besar telah nampak, maka itulah yang menunjukkan bahwa hari kiamat telah sangat dekat sekali saat terjadinya. Yang ke-10, hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Artinya banyak sahaya perempuan itu yang dikawinkan oleh raja-raja atau pejabat-pejabat tinggi, lalu melahirkan anak-anak perempuan, sehingga anak-anaknya itu pun akan berkedudukan sebagaimana ayahnya, yaitu merdeka. Orang yang tak beralas kaki. Yang ke-11, telanjang, miskin, serta penggembala kambing sama bermegah-megah dalam gedung-gedung besar. Maksudnya ialah bahwa yang asalnya hanya penggembala yang miskin hingga seolah-olah tidak pernah beralas kaki dan pakaiannya hampir-hampir tidak ada, boleh dikata telanjang, tiba-tiba menjadi pembesar negeri yang dan mendiami gedung-gedung besar, lagi indah dan sama berkuasa serta kaya raya. Nah, dengan demikian keadaan negeri lalu rusak binasa, sebab sesuatu perkara semacam pemerintahan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, sebagaimana dalam sebuah hadis diterangkan yang artinya, apabila sesuatu perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kerusakannya. Nah, dengan itulah kita bahwa Islam itu mengandung 3 unsur yang utama, yakni arkanul Islam, kemudian arkanul iman, dan arkanul ihsan. Jadi ada 5 rukun Islam, ada 6 rukun iman, dan ada arkanul ihsan, ada 2. Nah, demikian bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak pesuh kalian yang berkita karena Allah, hadis yang mengenai perkara pengintaian. Jadi Allah itu ya maha tahu ya. Jadi kita beribadah, beriman, walaupun kita tidak pernah melihat Allah, walaupun kita tidak pernah melihat Rasulullah, ya Rasulullah 14 abad yang lalu, ya pernah hidup, dan sekarang kita tidak pernah melihat, tapi kita imani bahwa beliau adalah utusan Allah, ya, untuk memberikan petunjuk Allah kepada kita semua. Untuk itu marilah kita ikuti apa-apa yang di pesan-pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agar kita semua selamat dunia akhirat. Ingat, ada hari kiamat, yaitu hari akhir, di mana kita harus melewati suatu jembatan sirat. Ya, kalau kita selamat, kita masuk ke dalam jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan
kalau kita tidak selamat, kita masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, anak-anak semuanya, rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah menuntut ilmu, rajin-rajinlah mengkaji hadis-hadis Rasulullah, ya, mengkaji kitab Allah, Al-Quran, apa-apa saja yang dilarang, apa-apa saja yang diperintahkan, kita taati, sami'na wa ta'na. Jangan ditambah, jangan dikurang, ya, karena menambah dan mengurangi itu nanti jatuh kepada bid'ah. Di mana bid'ah itu adalah suatu kesesatan, dan kesesatan itu adalah neraka. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, kaji kita pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi hadis yang ke-61. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.